Yang keempat, pendidikan pemimpin dan orang yang dipimpin memang berbeda. Ya. Ini juga bisa menjadi potensi suburnya berkembangnya konflik di gereja atau juga di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis. Jadi jika pemimpinnya memiliki pendidikan yang rendah, maka sudah pasti kan pengetahuannya rendah. Sedangkan mungkin orang yang kita pimpin, majelis, jemaat, pendidikannya tinggi, ilmu mereka juga tinggi. Tapi kita sebagai pendeta tidak pernah bertumbuh dan berkembang. Ya, pengetahuannya, keterampilan melayani, pendidikan. Kira-kira pertanyaan saya begini, jemaat yang mana yang mau dengar khotbah kita? Saya yakin 100% jemaat itu akan meninggalkan kita. Karena dengan rendahnya pendidikan, itu akan mencerminkan rendahnya pengetahuan, rendahnya skill, rendahnya keterampilan kita dalam melayani umat, kita dalam memimpin umat. Sama juga, rendahnya pendidikan seorang pemimpin di dalam dunia usaha dan bisnis. Maka sudah pasti rendah juga, minim juga pengetahuannya, keterampilannya, skillnya. Maka dengan demikian, kan begitu subur dan mudahnya kita berkonflik dengan orang-orang yang kita pimpin. Yang notabene mungkin orang-orang kita pimpin itu, karyawan kita, staf kita, manajer kita, majelis kita, para pengerja di gereja kita, pendidikan mereka cukup tinggi. Pengetahuan mereka juga cukup mumpuni. Nah, waktu kita komunikasi, nggak nyambung kan Bapak Ibu? Nggak nyambung. Sehingga apa? Lahirlah konflik di sana. Karena perbedaan cara berpikir, cara berkomunikasi, cara bersikap. Itu akan melahirkan distorsi komunikasi, kesalahpahaman, kesalahpengertian. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu para pemimpin dan orang yang dipimpin. Baik pendeta, majelis, jemaat, pengusaha, karyawan, dan staf. Harus terus-menerus mengupgrade diri. Menambah pemahaman dan pengetahuan baru. Jangan merasa sudah cukuplah pengetahuanku yang dulu. Waktu saya masuk di sekolah teologi, ya cukup. Pada zaman itu cukup. Tapi zaman ini terus berkembang dan terus berubah dan terus maju. Artinya apa? Perlu mengupgrade. Menambah pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Lewat apa? Lewat pendidikan. Saya kasih contoh saja. Sekarang ini kan rata-rata, gereja juga sudah menetapkan standar kalau mau merekrut calon pendeta baru. Sudah minimal sarjana. Kenapa gereja menanamkan standar itu? Karena gereja itu membutuhkan minimal kualifikasi pendetanya, pemimpin rohaninya. Harus juga punya pendidikan, yang notabene sudah pasti juga. Ya dengan pendidikan itu, dia punya pemahaman, dia punya pengetahuan dan skill untuk melayani umat. Kan begitu kan Bapak Ibu? Saya kira tidak ada gereja atau tidak ada satu denominasi di bawah kolong langit ini yang tidak memakai standar itu. Tidak ada itu. Di dalam dunia usaha, bisnis, pekerjaan sama kan Bapak Ibu para pengusaha juga menetapkan standar. Ya, minimal S1 atau D3 atau SMA kan begitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu perlu pakai standar itu? Karena Bapak Ibu mau waktu karyawan itu Bapak Ibu terima dan bekerja di perusahaan Bapak Ibu, dia harus bisa membantu perusahaan itu menghasilkan sesuatu untuk perusahaan itu kan. Maka dibutuhkan pendidikan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pengetahuan. Maka dalam kesempatan ini saya mau mendorong kita semua. Hei para pendeta-pendeta. Majelis-majelis. Para pelayan, para pengerja. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa sudah cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan dulu. Karena saya katakan tadi, ilmu itu dinamis. Zaman berkembang. Salah satu alasan kenapa saya terus mengupgrade diri dalam hal pendidikan secara informal dan juga secara formal. Karena saya mau terus relevan di setiap zaman dan masa. Menjawab kebutuhan orang-orang yang saya layani. Sehingga apa? Minim konflik yang saya hadapi
dengan orang-orang yang saya layani, dengan orang-orang yang satu tim dengan saya. Itu gunanya saya terus mengupgrade diri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernah teman saya katakan begini. Ya, Pak ini gelarnya kapan nggak kebanyakan itu Pak? Masternya 2, doktornya 2. Saya bilang begini, Pak, yang mau saya cari hanya bukan gelar. Yang mau saya cari itu adalah pemahaman dan pengetahuan yang lebih dalam lagi. Untuk apa? Mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi juga sekaligus melayani Tuhan semakin lebih baik. Itu aja yang saya cari sebenarnya. Maka saya bilang, kalau ada yang Tuhan tambahkan gelar A, B, dan C, bagi saya, bukan itu tujuan saya. Tapi bagaimana pemahaman, pengetahuan, skill saya, pengalaman saya, itu harus semakin bertambah banyak. Sehingga saya makin efektif melayani banyak orang. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo, kita punya sekolah tinggi teologi profesional. Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Sengaja kami membuka sekolah ini dengan satu dorongan, dengan satu beban dan kerinduan. Ayo, saya undang Bapak Ibu, para pendeta-pendeta, ayo belajar bersama dengan kami. Pasti Bapak Ibu mendapatkan banyak hal dari sekolah teologi kami. Oke. Hai para profesional-profesional, majelis-majelis, para pengusaha-pengusaha, ayo belajar Alkitab bersama dengan kami. Karena kami akan menjelaskan banyak hal kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sebagai pengusaha, sebagai profesional adalah juga hamba Tuhan yang harus tetap profesional melayani di dalam profesi pekerjaan Bapak Ibu. Maka rata-rata mahasiswa kami itu adalah para profesional, para pengusaha. Jadi jangan sampai kalah nih para pendeta-pendeta ini. Tantangan bagi para pendeta hari ini. Ya, sudah ada banyak profesional dan pengusaha yang juga belajar Alkitab lebih sistemik, lebih dalam, lebih luas. Maka kalau para pendeta stagnan, tidak mengupgrade diri, tidak menambah pemahaman dan pengetahuan Alkitabnya, saya mau katakan kepada para pendeta, engkau akan ditinggalkan oleh jemaat. Dan mereka akan mencari pendeta-pendeta yang terus mengupgrade dirinya. Atau para profesional pengusaha ini, saya selalu dorong mereka. Ayo, Bapak Ibu. Di samping Bapak Ibu bisa menggunakan prinsip-prinsip Alkitab di dalam dunia usaha pekerjaan bisnis Bapak Ibu, saya katakan, ayo Bapak Ibu saya bantu, buka pelayanan. Tantangan loh ini bagi para pendeta. Makanya untuk itu, ya, para pendeta jangan malas belajar. Ayo, ikut di sekolah kami. Yang sudah S1, ambil S2 lagi. Oke. Yang masih D3, ayo upgrade. Ambil STH atau SPD. Ya, ini penting. Jadi, karena dalam Matius pasal 28 ayat 20 kan dijelaskan Bapak Ibu. Ajarlah. Kan gitu. Pergi jadikan semua bangsa murid, artinya setelah orang itu diinjili, tidak boleh kita lepas tangan, tidak boleh kita biarkan dia pergi. Tapi apa? Harus dikatakan dalam ayat 20, ajarlah. Jadi artinya apa? Menambah pemahaman pengetahuan itu harus terus-menerus kita lakukan. Supaya kita semakin mine atau semakin dewasa menghadapi Tuhan.